Kisah ini diambil dari kisah nyata. Tahun 1990, gangster-gangster Cina mulai menetap di Korea. Saat itulah muncul gangster-gangster lain dan mereka saling merebutkan wilayah. Sampai akhirnya di tahun 2004, polisi yang geram melakukan operasi pembasmian gangster-gangster itu dan menangkap semuanya. Jika kalian penasaran bagaimana cerita penangkapan itu, bisa simak ceritanya. Pertama akan diperlihatkan latar tempat di kisah ini, tepatnya ada di distrik bernama Geribong. Diketahui distrik ini terdapat dua gangster Cina yang selalu bertikai, yaitu gangster Venom dan gangster Hose. Suatu hari terjadi pertikaian antara salah satu anggota Venom dan anggota Hose. Kemudian datanglah seorang pria berbadan besar langsung menghentikan mereka, dan benar saja mereka langsung berhenti, tak berani melawan. Diketahui dia bernama Sudo, seorang polisi yang disegani oleh dua gangster tersebut dan dihormati oleh polisi lain. Kemudian Sudo dan anggotanya bernama Park, Dong, dan Hong dan polisi-polisi lain menuju sebuah TKP. Diketahui Sudo dan anggotanya adalah bagian dari unit kejahatan berat. Di sana salah satu anggota Venom tertusuk dan sekarat. Anggota Venom yang lain yang mengetahui salah satu anggotanya terluka mau menyerbu geng Hose. Diketahui Venom diketuai oleh orang bernama Sung Tai dan tangan kanannya bernama Kim. Saat mereka mau menyerang, Sudo dan anggotanya datang untuk menghentikan. Anak buah Sung Tai yang tak tahu siapa Sudo meremehkannya, sehingga Sudo memberi sedikit pelajaran. Sekali gampar, langsung tepar. Saat ketegangan itu, Sung Tai menenangkan anak buahnya dan berbicara ke Sudo. Diketahui Sudo juga mencari informasi siapa yang telah menyerang anggota Venom. Sung Tai menjawab yang menyerang anggota Venom adalah salah satu anggota Hose. Sudo dan anggotanya langsung menuju ke tempat geng Hose. Diketahui geng Hose menjalankan tempat judi dan game uang. Di sanalah Sudo dan anggotanya mengejar tersangka sampai terjadi keributan. Sampai akhirnya tersangka itu dapat ditangkap oleh Sudo. Setelah itu diperlihatkan ada seseorang bernama Kiso disiksa oleh 3 orang. Diketahui dia disiksa karena berhutang kalah perjudian. Dan diketahui 3 orang yang menyiksanya adalah orang Cina juga, bernama Zhang Chen, Yang Tai, dan Wei Song. Mereka sangat sadis, tidak seperti gangster lain. Mereka lebih tepat disebut psikopat. Mereka tak segan-segan membunuh, lalu memutilasi musuhnya, dan mereka selalu mengejar apapun demi uang. Di tempat lain, tersangka penusukan yang tak mau bicara dipaksa Sudo agar mau bicara. Saat itu datanglah leader lain unit ini bernama Jun. Dia sangat banyak bacot, sehingga anggota lain tidak menyukainya. Setelah itu Sudo ditemani Park menuju tempat gang Hose untuk menemui ketuanya bernama Yiso. Sebelum itu ada keributan kecil. Saat Sudo menemui Yiso, Sudo menghukumnya lalu menyuruh Yiso menemuinya nanti di tempat dan waktu yang sudah diberitahukan. Benar saja, Yiso lalu datang dan di sana ada juga Sung Tai. Di sana mereka berdua disuruh Sudo untuk berdamai dan bersalaman. Seperti anak kecil saja, mereka berdua akhirnya mau melakukannya walau mereka menunjukkan sikap yang kesal. Lalu Sudo menyuruh Park memfoto mereka dan memberikan foto itu masing-masing agar tidak bertengkar lagi. Lalu Sudo meninggalkan Sung Tai dan menyuruh membayar tagihannya. Sung Tai sangat kesal. Di saat itulah Sung Tai ditelepon oleh seseorang. Ternyata orang yang disiksa Zhang Chen dan lain-lain untuk membayar hutang adalah anak buah Sung Tai. Sung Tai yang mendengar itu langsung ke TKP. Di sana ada Zhang Chen dan lain-lain. Zhang Chen mengatakan ke Sung Tai bahwa anak buahnya telah berhutang kepadanya dan menyuruh Sung Tai membayarnya. Sung Tai yang tak terima anak buahnya diperlakukan seperti itu, menantang Zhang Chen sambil mengembalikan surat hutangnya. Lalu secara tiba-tiba, Zhang Chen menusuk leher Sung Tai. Diikuti Yang Tai dan Wei Song menusuk Sung Tai berkali-kali sampai akhirnya Sung Tai tewas. Kemudian membunuh Kiso. Sedangkan anak buah Sung Tai yang lain hanya melihat karena takut. Kim juga tak bisa melakukan apa-apa.
Lalu Jiang Chen menyuruh Yang Tai dan Wisong untuk memutilasi jasad Sung Tai dan Giso. Suatu hari Sudo bertemu dengan seseorang pemilik tempat karaoke bernama Huang. Di sana Sudo diajak minum oleh Huang. Walaupun awalnya Sudo menolak, tapi akhirnya Sudo ikut juga minum karena ada banyak wanita. Saat itu Sudo ketiduran karena banyak minum. Tiba-tiba dia dibangunkan oleh salah satu wanita di sana. Wanita itu memberitahukan bahwa sedang gawat, ada banyak polisi datang. Sepintas Sudo mau kabur saja, biar tidak ada polisi yang tahu bahwa dia telah mabuk-mabukan di karaoke itu. Tapi dia malah bertemu dengan Dong di sana, sehingga dia ikut melihat apa yang terjadi. Ternyata di TKP telah terjadi aksi sadis. Manajer di sana telah dihajar seseorang, sampai-sampai tangannya terpotong. Ternyata yang melakukannya adalah Jiang Chen dan kawan-kawannya. Saat itu kelompok Jiang Chen membuat rusuh di tempat karaoke, sehingga manajer karaoke menegurnya dan berkata kasar ke Jiang Chen. Jiang Chen yang tak terima langsung memukul manajer itu. Disusul Yang Tai dan Wisong memotong tangan manajer karaoke. Huang yang tahu hal itu sangat marah dan ingin memburu Jiang Chen dan kawan-kawannya, tapi Sudo mencegahnya dan mengatakan serahkan semuanya kepada kepolisian. Tapi sepertinya Huang tak menghiraukan omongan Sudo. Lalu Huang menyuruh anak buahnya melacak Jiang Chen. Kemudian diperlihatkan Kim bertemu dengan Jiang Chen. Diketahui Kim sekarang menjadi anak buah Jiang Chen karena Kim telah diampuni nyawanya oleh Jiang Chen. Pasca Chung Tae terbunuh, Kim selalu menuruti Jiang Chen untuk selalu memberinya uang. Di tempat lain, Sudo yang kembali ke markas mencoba mengacak CCTV. Benar saja, Jiang Chen terlihat masuk ke karaoke itu. Lalu Sudo bersiap memburu Jiang Chen. Awalnya Sudo menanyai Yiso tentang Jiang Chen, tapi Yiso sepertinya tak tahu siapa Jiang Chen dan di mana Jiang Chen berada. Kemudian Sudo menemui dua mata-mata penyamaran bernama Han dan Wawan. Mereka memberi informasi bahwa Sung Tai telah tewas dibunuh. Saat bersamaan Sudo mendapat telepon bahwa ditemukan mayat dengan kondisi tubuh dimutilasi. Sudo langsung ke TKP bersama anggotanya. Ternyata itu adalah mayat Giso. Dan tak jauh dari mayat Giso, mayat Sung Tai ditemukan di bak truk sampah dengan kondisi yang sama. Kemudian diperlihatkan Jiang Chen dan kelompoknya mendatangi tempat King Hose. Di sana Wisong berbuat rusuh. Yiso yang mendengar kabar itu mendatangi lokasi dengan anggotanya. Lalu Kim menyuruh Yiso menemui Jiang Chen yang ada di dalam. Di dalam Jiang Chen berkata mengambil alih tempat game judi milik King Hose. Sepintas Yiso tak terima. Tapi saat bersamaan dia melihat anak buahnya dihajar dan di luar anak buahnya sudah dihabisi oleh anggota Jiang Chen. Yiso yang terpojok akhirnya tak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia terpaksa pergi dari tempat kerjanya. Suatu hari Kim dan Jiang Chen kembali bertemu di sebuah kafe. Kafe kecil itu ternyata dikelola oleh istri Kim. Saat itu Kim pulang duluan. Saat istrinya Kim mau menutup kafenya, Jiang Chen mencoba menggagahi istri Kim. Istrinya Kim yang takut akhirnya menerima digagahi. Ternyata Kim tidak benar-benar pergi dan masih ada di sana. Dia sangat marah, tapi masih belum berani melawan Jiang Chen. Di tempat lain Sudo terus mencari keberadaan Jiang Chen dan yang lain. Hingga suatu hari saat Sudo dan anggotanya makan di sebuah warung, tiba-tiba Jiang Chen dan yang lainnya datang untuk makan juga di tempat itu. Sudo yang melihat kesempatan untuk menangkap mereka, memulai rencana. Saat itu Jiang Chen sepertinya juga menyadari bahwa Sudo adalah polisi, sehingga dia berpura-pura ke toilet. Saat itu Hong dengan sukarela ingin mengawasi Jiang Chen, sedangkan Park menjaga pintu dan Dong mulai mendekati target. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan Hong. Ternyata dia dilempar minyak panas oleh Jiang Chen. Sontak saat itu juga terjadilah keributan dan akhirnya Jiang Chen dan yang lainnya dapat lolos. Di tempat lain Kim yang marah istrinya digagahi oleh Jiang Chen malah menghajar istrinya. Di saat itulah dia didatangi oleh anak buah Huang. Lalu Kim dibawa untuk dihajar dan diinterogasi untuk mengetahui di mana keberadaan Jiang Chen dan anggotanya. Tapi Kim tak tahu. Saat Kim mau disiksa lagi, lalu Kim berkata, berilah kesempatan. Dia sendiri yang akan membunuh Jiang Chen karena dia juga marah. Di tempat berbeda, Sudo mengunjungi Hong yang ada di rumah sakit pasca insiden pengejaran kelompok Jiang Chen. Setelah itu Sudo bertemu empat mata dengan Hong. Di sana, Hong mengatakan bahwa dia mau mundur dari unit kejahatan berat karena dia berpikir terlalu takut dan berbahaya. Sebagai bos mereka, sudah memaklumi dan mempersilahkan Hong keluar dari unitnya. Suatu hari terjadi penyerangan anak buah Jiang Chen oleh anak buah Yiso.
Yang Tai dan Wisong yang mengetahui itu langsung menuju kelompok Yisou untuk balas dendam. Tapi itu memang bagian rencana dari Yisou. Di sisi lain, Dong dan Pak mengetahui hal itu. Benar saja, saat Yang Tai dan Wisong berada di jalan sempit, mereka sudah ditunggu oleh kelompok Yisou, sehingga mereka terkepung. Saat itu terjadilah pertarungan. Di tengah-tengah pertarungan itu datanglah Sudo bersama Dong dan Pak. Sudo menyuruh semuanya berhenti dan menyuruh Yisou dan anak buahnya pergi. Benar saja, Yisou mau menuruti kata-kata Sudo. Lalu Sudo menyuruh Yang Tai dan Wisong untuk menyerah, tapi mereka melawan. Sehingga terjadi pertarungan Sudo vs Wisong, Yang Tai vs Dong dan Pak. Singkat cerita, Wisong dapat ditaklukkan oleh Sudo, tapi Yang Tai yang lebih gesit dapat kabur. Yang Tai kemudian menelepon Jang Chen untuk memberitahu bahwa Wisong telah tertangkap polisi. Setelah itu, Wisong diinterogasi untuk memberitahukan di mana Jang Chen berada. Dengan muka ngeselinya, Wisong malah mengejek Sudo dan yang lain sehingga membuat semuanya emosi. Di tempat lain, hari ini Yisou merayakan pesta ulang tahun ibunya. Di sana dihadiri banyak tamu dan ada juga anak buah Yisou. Di tengah-tengah acara, tiba-tiba ada seseorang datang membawa penyemprot gas. Ternyata dia adalah Yang Tai. Yang Tai bermaksud membalas dendam kepada kelompok Yisou. Dan ternyata Jang Chen juga ada di sana. Sampai akhirnya Yisou terbunuh oleh Jang Chen. Kekacauan di tempat Yisou saat itu diliput oleh media. Saat itulah membuat Jun menjadi kesal karena dapat teguran dari atasan. Saat itu Dong menimpa karena kita kekurangan anggota untuk mengatasi gangster-gangster itu. Saat Jun dan Gong bersih tegang, mereka ditenangkan oleh Pak dan Sudo. Sudo mengatakan ke Jun bahwa mereka sudah berusaha dengan keras. Di saat itu Jun berjanji akan membantu Sudo untuk menjadi kapten juga, karena Jun juga tertekan oleh atasan. Sudo tak terlalu peduli dengan jabatan dan meminta Jun untuk mengerti itu saja. Saat itulah Jun dan Sudo mendapat kabar dari Pak untuk menemui kepala polisi. Di sana kepala polisi memberitahukan kasus gangster ini akan dilimpahkan ke unit pembunuhan, dan di sana ada juga kapten unit pembunuhan. Ternyata Jang Chen juga buronan yang dikejar-kejar oleh unit pembunuhan yang disebut sebagai geng naga hitam yang sangat berbahaya. Saat unit kejahatan berat dan unit pembunuhan saling berebut menangani kasus gangster Cina ini, Sudo tiba-tiba mengatakan akan menangkap mereka semua. Kepala polisi yang tertarik dengan ucapan Sudo menanyakan berapa nanti yang akan ditangkap. Sudo menjawab 25. Kepala polisi yang terkejut langsung mengiyakan dan memberi waktu 10 hari. Dan Sudo memberi ucapan selamat tinggal kepada kapten unit pembunuhan. Setelah itu Sudo dan Jun sama-sama berpikir bagaimana menangkap 25 gangster Cina yang beringas itu. Saat itu Hong datang, mungkin dia bisa membantu. Diketahui sekarang dia di unit intelijen. Di tempat lain, Jang Chen ditemui oleh dua orang bernama Won dan Guang. Diketahui mereka adalah saingan Huang dan meminta Jang Chen menghabisi Huang. Mereka akan membayarnya. Sepintas Jang Chen mau tambahan bayarannya, tapi Guang menolak, sampai membuat Jang Chen menendang Guang. Won yang melihat itu lantas mengiyakan dan menambah bayaran jika berhasil. Di saat itulah Jang Chen diserbu oleh para anak buah Huang. Diketahui penyerangan itu dimulai oleh Kim yang membocorkan lokasi Jang Chen ke Huang, karena Kim kini sudah bekerja sama dengan Huang. Saat Jang Chen berpikir sudah lolos, Kim tiba-tiba mengarahkan pisau ke Jang Chen mencoba membunuhnya. Lukanya berhasil, malah Kim yang sebaliknya terbunuh. Sudo yang mendengar hal itu langsung menemui Huang. Sepintas anak buah Huang menghalangi, tapi dia langsung rubuh ke Sudo. Kemudian Huang bertemu dengan Sudo. Di sana Sudo memarahi habis-habisan Huang karena sudah dibilang jangan bertindak, serahkan semuanya kepada kepolisian, dan menyuruh Huang bertanggung jawab atas keributan yang terjadi. Lalu Sudo pergi dengan meninggalkan rompi anti tusuknya. Setelah itu Sudo dan anggotanya mengumpulkan semua warga dan mengajak bekerja sama. Semua warga disuruh merekam semua tindakan kekerasan dan pemalakan oleh para gangster. Karena sejujurnya kini ada gangster baru bernama Naga Hitam yang belum semua teridentifikasi. Waktu demi waktu semua warga merekam semua tindakan kekerasan dan melaporkannya kepada unit kejahatan berat, sehingga Sudo dan yang lain dapat menandai mereka. Saat unit kejahatan berat memulai rencananya, tiba-tiba Hong datang membawa makanan dan ingin memberitahukan sesuatu ke Sudo.
bahwa minggu depan akan ada polisi dari Cina yang akan menjemput Wisong. Sudo lalu bertanya, setelah dibawa dia akan diapakan? Lantas Hong mengatakan dia akan dihukum mati. Sudo yang berpikir kalau Wisong dibawa dia akan sulit melacak Jiang Chen dan anggotanya. Lantas Sudo mulai merencanakan sesuatu. Besoknya, benar saja Wisong dijemput oleh 2 orang polisi Cina. Saat mereka sudah berada di dalam mobil, polisi Cina itu tak sengaja menjatuhkan narkoba dan berkata sulitnya mencari pasar di Korea. Wisong yang melihat itu lantas mengajak mereka bekerja sama dan akan menjadi pangsa pasar bagi mereka. Singkat cerita, mereka setuju dan nanti akan bertemu lagi. Lalu Wisong dilepaskan. Saat Wisong sudah lepas, ternyata 2 polisi Cina itu adalah mata-mata anak buah Sudo, Han dan Wawan. Diketahui itu adalah rencana Sudo melepaskan Wisong agar dapat memancing Jiang Chen dari persembunyian. Setelah itu Wisong yang lepas kembali ke Jiang Chen, tapi Jiang Chen tak serta-merta menerimanya. Jiang Chen curiga kenapa bisa mudahnya lepas dari polisi, tapi Wisong segera meyakinkan dengan sudah bekerja sama karena narkoba. Beruntung Jiang Chen sepintas percaya. Benar saja, lalu Wisong menelepon dan setuju untuk bertemu. Mereka setuju bertemu di sebuah bar dekat stasiun. Sudo yang mengetahui itu menginstruksikan semua anggota untuk bergerak. Sepertinya semua anggota lebih menghormati Sudo daripada Jun yang pangkatnya lebih tinggi. Sepintas diperlihatkan Jiang Chen menuju bar juga, tapi polisi yang bersiap tak kunjung melihat Jiang Chen. Dan benar saja, saat kelompok Jiang Chen datang ke tempat janjian, mereka langsung diserbu oleh Sudo dan anggotanya. Tapi Sudo langsung sadar bahwa Jiang Chen tidak ada. Memang benar, Jiang Chen ke tempat berbeda, tepatnya dia menyerang tempat Huang untuk menghabisi Huang. Diketahui Jiang Chen melakukan itu untuk pekerjaannya. Di samping itu Jiang Chen juga marah karena tempo hari telah diserang Huang dan ingin balas dendam. Huang yang melihat kondisi semakin berbahaya mencoba kabur, tapi naas, Huang tertangkap oleh Jiang Chen. Saat Jiang Chen mau langsung membunuh Huang, ternyata Huang memakai rompi anti tusuk sehingga Huang tak langsung mati. Di saat itulah polisi kota melihat itu dan ternyata di TKP ada juga Hong yang melihat itu juga. Lalu mereka menghampiri. Jiang Chen yang merasa tersudut memilih kabur dan Hong langsung menghubungi Sudo memberitahukan lokasi Jiang Chen. Ternyata Hong mengikuti Jiang Chen yang kabur. Kembali ke Jiang Chen langsung ditemui oleh Yang Tai. Yang Tai memberitahukan bahwa kita telah dijebak dengan pancingan Wisong. Anggota kita semua ditangkap. Lalu Jiang Chen memutuskan kabur kembali ke Cina. Hong yang tak ingin Jiang Chen kabur mencoba menghentikan. Saat Hong ingin ditabrak oleh Jiang Chen, tiba-tiba Sudo muncul dan menghentikan. Lalu terjadilah perkelahian, sampai akhirnya para polisi datang. Jiang Chen yang melihat itu kembali kabur, dan Sudo dapat menumbangkan Wisong. Sampailah Jiang Chen ke tempat warung anak muda dan kakek-kakek. Lalu Jiang Chen menelepon Guak untuk memberinya uang dan menyiapkan pelariannya ke Cina. Jiang Chen berbohong bahwa dia telah membunuh Huang. Di saat itulah Jiang Chen menemukan foto-foto anak buahnya yang diambil untuk diserahkan polisi. Saat Sudo yang mengejar Jiang Chen sampai di TKP, anak muda itu dan kakek itu sudah kritis oleh Jiang Chen. Beruntung mereka berdua belum mati. Saat itulah Sudo diberitahu Huang bahwa Jiang Chen bekerja sama dengan orang bernama Guak yang menjadi saingan bisnisnya. Sekarang Jiang Chen menuju bandara karena Guak telah tertangkap dan disuruh bersekongkol. Benar saja, Jiang Chen ditemui Guak menuju bandara. Saat Jiang Chen berada di toilet bandara, dia sudah ditunggu oleh Sudo dan terjadilah pertarungan sengit antara mereka. Sampai akhirnya Jiang Chen dikalahkan oleh Sudo dengan mematahkan tangannya dan memborgolnya. Tapi Jiang Chen masih aja bacot dan masih saja sadar. Dengan pukulan one hitnya, Sudo membuat wipe out Jiang Chen. Setelah itu diperlihatkan Hong sepertinya masuk ke unit kejahatan berat lagi dan mulai berani dengan bahaya. Dan diberitakan bahwa unit kejahatan berat telah berhasil menangkap gangster berjumlah 30, dan itu pencapaian yang luar biasa. Dan di scene terakhir diperlihatkan Sudo mengajak makan-makan anggotanya. Anggotanya menilai Sudo pantas dapat pangkat yang lebih tinggi, tapi Sudo tak terlalu memikirkan itu. Dan di saat itulah dia dipanggil untuk bertemu dengan komisaris. Dan kisah ini berakhir. Oke, itulah kisah Sudo di film The Outlaws.
Film ini berdasarkan kisah nyata. Di tahun 2004, beberapa anggota polisi telah berhasil menangkap para gangster-gangster Cina yang jumlahnya sampai 30 dan merupakan pencapaian terbaik pada saat itu. Oke, admin tutup review kali ini dengan pesan, jadilah seperti Sukdo. Walau secara pangkat dia tidak sebagai ketuanya, tapi dia adalah bos sesungguhnya yang dihormati oleh anggotanya dan lawan-lawannya. Terima kasih dan wassalamualaikum.